Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam renungan harian pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Oktober 2022, dan bersama-sama kita boleh belajar akan firman Tuhan dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Panglis hari ini dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh membacakannya di tempat masing-masing. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita bersatu hati, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah, atas segala kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu hingga pada saat ini. Bersyukur kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan ini, bersama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terlebih-lebih kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52, Bapak Ibu silakan membacanya di tempat masing-masing, dan tema untuk kita pada hari ini yaitu pantang menyerah. Saudara-saudaraku yang kekasih, seseorang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak akan pasrah pada keadaan dan dapat bangkit dari keterpurukan. Walaupun kehidupan seringkali penuh dinamika dan tidak selalu mudah untuk menghadapinya. Namun, seseorang yang pantang menyerah akan meyakini bahwa keadaan pasti berubah dan kemampuan diri dapat berkembang. Hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari seorang yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Dia adalah seorang yang buta, yang sehari-harinya mengemis di pinggir jalan. Pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya melewati jalan itu, Bartimeus sekalipun tidak dapat melihat, namun ia memiliki pendengaran yang tajam, sehingga ia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ. Dan ini merupakan suatu kesempatan bagi Bartimeus untuk meminta belas kasihan Yesus agar ia sembuh dan dapat melihat. Perjuangan Bartimeus tidaklah mudah untuk bisa bertemu dengan Yesus. Sebab pada waktu itu orang banyak pun berbondong-bondong datang dan bisa berjumpa dengan Yesus. Perjuangan Bartimeus tidak berhenti sampai di situ. Karena dengan begitu yakin dan percaya, ia akan memperoleh kesembuhan di dalam Yesus. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak sekitarnya mendengar ia berseru dan berteriak, menegurnya dan menyuruhnya untuk diam. Namun Bartimeus pantang mundur. Ia kembali berseru dan berteriak semakin keras, "Tuhan, kasihanilah aku." Ia berteriak keras agar suaranya terdengar oleh Yesus, mengalahkan suara orang banyak. Ia tidak peduli dengan teguran orang sekitarnya untuk menyuruhnya diam. Tetapi semangat
keyakinannya, ia tetap memanggil Yesus. Perjuangan Bartimeus tidak sia-sia. Yesus mendengar teriakannya, berhenti, dan menyuruh orang untuk memanggilnya. Lalu orang berkata kepada Bartimeus, "Kuatkan hatimu, berdiri, Yesus memanggilmu." Mendengar Yesus memanggilnya, ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri, dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus menjawab bahwa yang dibutuhkannya supaya ia dapat melihat. Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Karena imannya besar, menyelamatkannya dan menyembuhkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Bartimeus secara jasmani buta, tidak dapat melihat di sekitarnya. Yang ada adalah hanya bayangan hitam, kegelapan. Tetapi secara rohani, ia bisa melihat. Ia bisa melihat Yesus yang memberikan kesembuhan kepadanya. Ia melihat Yesus sebagai juru selamat. Bartimeus tidak hanya mendapatkan kesembuhan mata yang dapat melihat, tetapi juga mendapatkan keselamatan, iman percaya di dalam Yesus Kristus. Bartimeus adalah pribadi yang pantang menyerah terhadap situasi dan keadaan, sekalipun orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tetapi ia tahu bahwa Yesus pasti mendengarnya. Ia tidak putus asa dengan keadaannya. Ia tetap mau berjumpa. Yesus mendengarnya dan Yesus memberikan pemulihan, kesembuhan kepadanya. Respon ketika Bartimeus tahu bahwa Yesus memanggilnya, ia tidak hanya menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera berdiri dan berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, dalam kehidupan kita, pantang menyerah menghadapi situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Baik kelemahan fisik, kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Jangan pernah kita menyerah menghadapi kehidupan ini. Tuhan selalu mendengar kita. Tuhan selalu memanggil kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia memberikan kesembuhan. Ia memberikan keselamatan bagi kita semua. Percayalah, di dalam Tuhan ada keselamatan. Mata yang melihat. Mata yang terbuka terhadap situasi kondisi. Agar kita selalu berbelas kasih kepada sesama dan berserah diri kepada Tuhan. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudari semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk menghadapi kehidupan yang boleh kami jalani hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau memanggil setiap kami.
dan mengutus setiap kami untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar kami mewartakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan kepada dunia di sekitar kami. Tidak mudah bagi kami menghadapi kehidupan di dunia ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kami dimampukan. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Engkau memberkati akan setiap tugas dan pekerjaan kami yang sudah Tuhan percayakan sebagai apapun kami di dunia dalam profesi pekerjaan kami. Melalui itu kami boleh bersaksi kepada dunia melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.